Maka ada ajakan-ajakan, ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa manusia dilihat dari keturunannya. Kalau kalian orang Jawa itu kalah mulia dengan kami, karena kami adalah keturunan para nabi. Turunan nabi apa? Setelah diperiksa, palsu nasabnya. Dia mendoktrin kita harus patuh, harus nurut, harus menghormati keturunan nabi. Setelah dia mendoktrin kita harus mencintai, harus mematuhi daripada keturunan nabi. Walaupun dia mabok, dia tetap mempunyai darah nabi. Walaupun dia tidak sholat, dia tetap zatnya mulia. Kemudian dia tiba-tiba ngaku sebagai turunan nabi itu. Jadi dia ketika memberikan ajaran kita untuk menyayangi Rasulullah, menyayangi keluarga Rasulullah, menyayangi keturunan Rasulullah, dia ngaku sebagai keturunan Rasulullah dan menganggap yang lainnya tidak ada keturunan Rasulullah selain dia sendiri dan keluarganya. Setelah saya periksa, nasabnya enggak nyambung. Setelah saya periksa, nasabnya palsu. Ternyata Wali Songo lah yang nyata-nyata sebagai keturunan Rasulullah, dan mereka tidak pernah mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, dan anak cucunya sampai sekarang tidak pernah merasa lebih tinggi dari selain mereka dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Sunda, dengan orang-orang Nusantara. Mereka menghormati orang Nusantara melebihi mereka menghormati diri dan keluarga mereka. Mereka mencintai orang-orang Nusantara, menyanjungnya, meninggikannya melebihi mereka menyanjung dan meninggikan mereka dan keluarga mereka. Ini adalah ajaran-ajaran wali, dan ajaran-ajaran inilah yang terbaik untuk umat Islam Indonesia. Mereka mengaku keturunan Nabi dari jalur Al-Husaini. Saya lihat di kitab ini namanya kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, karangan Imam Al-Fakhrur Razi, ulama abad 600 Masehi. Beliau wafat 606 bukan 6 Masehi, 6 Hijriah. Beliau wafat 606 Hijriah. Beliau menulis kitab ini tahun 597 Hijriah. Ini kitab tentang catatan para keturunan-keturunan Nabi. Keturunan-keturunan Nabi itu dicatat sejak tahun 199 Hijriah. Kemudian setiap masa keturunan Nabi itu dicatat. Sampai sekarang keturunan Nabi dicatat. Dan keluarga Ba'lawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu katanya dari jalur Ahmad bin Isa. Kata mereka keturunan daripada Ahmad bin Isa dari anaknya yang namanya Ubaidillah. Saya lihat di kitab-kitab abad 9 ke bawah, abad 9 Hijriah, ada Umdatut Talib Al-Kubra karya Ibnu Ainabah. Tidak ada Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di kitab abad 8 As-Sabatul Musan dilihat apakah ada Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Tidak ada. Di dalam kitab Asili abad ke-8 juga tidak ada. Di abad ke-7 tidak ada. Di abad ke-6, ini yang saya bawa karena kecil. Kalau Umdatul Kubro kegedean. Kitab yang lainnya Umdatul Tahdhibul Ansab kegedean. Ini sedang dibawanya enak. Maka saya bawa ini. Mereka katanya keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kan sering tuh kita lihat pembela mereka menyebutkan ini ada kitabnya.
kitab Tabaqatul Khawas menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Betul, tapi itu kitabnya abad ke-10, abad ke-9, abad ke-11, abad ke-12. Jadi semuanya di atas abad ke-9 Hijriah. Kenapa adanya dimulai abad 9 Hijriah, abad 10, abad 11, abad 12, abad 13 sampai sekarang? Karena baru mengakunya di abad 9. Sedangkan yang diaku Ahmad bin Isa ini diadanya di abad keempat. Ahmad bin Isa di dalam kitab ini, lihat yang punya nanti di rumah, pada halaman ke-100, saya sudah tengerin ini, pada halaman ke-127 dikatakan, ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Muhammadun Abu Ja'farin birrayyi, yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far di kota Roy di Iran. Wa Ali bir Ramallah, dan Ali adanya di Ramallah Palestina. Wal Husain aqibuhu binaisabura, dan Husain yang nanti dia punya keturunan di Naisabur. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3, tidak ada anaknya namanya Ubed. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Lalu mereka membawa kitab abad ke-9, abad ke-10, abad ke-11. Bagaimana orang yang ada di abad keempat kemudian dicari saksinya di abad ke-9, ke-10, ke-11? Orangnya adanya di abad keempat. Nah, ini kitab yang paling dekat yang menyebutkan anaknya secara lengkap. Adanya di abad ke-6. Apabila permasalahan fikih antara satu kitab dengan kitab yang lainnya berbeda, maka silahkan semuanya untuk dicari tarjihnya. Yang dijadikan dalil adalah penguatnya, murajihnya. Apakah pendapat ini ada murajih ataukah tidak? Apakah pendapat yang satunya ada murajih ataukah tidak? Bukan dilihat dari tahunnya. Kalau masalah fikih tidak dilihat dari tahunnya. Oh, ini tahunnya tua, karangan Imam Syafi'i berarti harus dipegang. Tidak. Oh, ini tahunnya muda, karangan Imam Nawawi, berarti harus diabaikan. Tidak. Tapi yang dilihat adalah murajihnya. Apakah pendapat Imam Nawawi yang lebih muda ini ada dalil ataukah tidak? Apakah dia punya dalil? Kalau dia punya dalil, sedangkan Imam Syafi'i yang ada di abad ketiga tidak punya dalil, walaupun Imam Syafi'i itu adalah imam madhab, maka pendapat Imam Nawawi yang dipegang oleh ulama-ulama kita zaman sekarang. Kenapa? Wah, itu kualat nanti. Kita harus mengikuti ulama dulu. Kalau kita mengikuti ulama dulu, kita harus mengikuti Imam Syafi'i. Tidak boleh mengikuti Imam Nawawi. Imam Nawawi nanti mempunyai guru-guru yang sampai kepada Imam Syafi'i. Tapi banyak dari pendapat-pendapat Imam Nawawi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Contoh di dalam masalah jenggot. Menurut Imam Syafi'i haram lelaki mencukur jenggot. Menurut muridnya, murid dari murid namanya Imam Nawawi di abad ke-7, hanya makruh saja laki-laki mencukur jenggot. Artinya makruh, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu artinya makruh menurut ulama.
Bukan seperti orang yang ngaku cucu Nabi, makruh katanya kalau ditinggalkan, kalau dikerjakan dosa. Luar biasa, orang yang dikira ulama tidak tahu pengertian makruh. Nah, kalau misalnya kita mengatakan ulama zaman dulu harus diikuti, berarti yang harus diikuti semuanya Imam Syafi'i. Berarti kita haram mencukur jenggot, harus dibiarkan kayak Ki Ukit begitu. Sedang saya ini jenggotnya arang-arang, kalau dipanjangin lucu, kalau dikerok haram. Gimana urusannya? Maka saya memakai Imam Nawawi yang ngomong kalau nyukur jenggot hanya hukumnya makruh. Itu dalam fikih. Tapi dalam ilmu sejarah tidak boleh dicari murajih, tidak ada murajihnya. Yang dilihat adalah mana kitab yang lebih tua. Kitab yang lebih tua harus dijadikan patokan karena dia lebih dekat dengan peristiwa. Sesuatu yang lebih dekat dengan peristiwa diduga kuat, dia lebih siqah dalam meriwayatkan daripada kitab yang sudah beratus-ratus tahun seperti kitab-kitab Tabaqatul Khawas, Al-Burqatul Musyiqah, Al-Jauharus Syafaf, kitab Ar-Raudul Jali. Itu sudah 600-700 tahun. Nah, ada ditemukan kitab yang lebih dekat dengan peristiwa, namanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dikarang oleh orang yang siqah, Imam Fahruddin Ar-Razi yang wafat 606. Dia mengarang kitab ini 579 Hijriah. Dibuka tadi seperti yang saya baca bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubed. Kalau di dalam kitab yang lebih dekat tidak ada, berarti berita yang ada di abad ke-10 ke-11 itu adalah berita hoak. Bagaimana kok ulama bisa menerima berita hoak? Ya karena ulama tidak maksum. Dia lagi ngarang kitab, lagi nulis silsilah, kemudian ada yang ngomong, kata Kiai Riyad, ini katanya Ki Ukit itu punya anaknya 4 bukan 3. Oh yang benar? Iya, karena yang ngomongnya Kiai Riyad orang soleh, saya husnudon, saya tambahin. Padahal ternyata tidak, Ki Ukit anaknya tetap 3. Bisa saja, apalagi kalau istrinya udah ngomong, kita udah percaya aja sama istri. Taunya istri kita itu adalah ngomongnya itu bukan berdasarkan daripada informasi yang benar, salah juga. Nah, kiai sama istrinya bisa dibohongin, ulama dulu juga bisa saja menerima informasi yang salah. Karena yang maksum itu cuma Rasulullah. Wallahu ya'simuka minan nas. Kalau Rasulullah dijaga oleh Allah dari menerima berita yang tidak baik, yang tidak benar. Tapi ulama tidak ada jaminan. Kalau kita harus mengikuti ulama-ulama, apalagi sahabat, misalnya semua ucapannya harus diikuti, maka hari ini ulama-ulama ahli sunnah dosa semua karena tidak mengikuti ucapan Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad tidak dengan jasadnya, Nabi Muhammad itu ada bersama saya. Yang Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Tapi walaupun itu ucapan Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, karena riwayatnya dianggap oleh ulama-ulama kita itu tidak sahih, maka diabaikan. Mengambil riwayat-riwayat lain yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi ruh dan jasadnya Rasulullah. Betul apa tidak? Itu kalau kayak NUGL itu kan sulit, logikanya susah. Ini kalung emas, ngomongnya dibawa ke tukang emas, Pak saya mau jual kalung emas saya 100 gram, mana ini suratnya mana? Enggak ada Pak, hilang, karena ini warisan dari bapak saya warisan dari kakek saya.
Oh begitu, sebentar Pak ya, kita uji dulu. Ada labnya kan tukang emas Mak. Pas di lab, waduh Pak, ini bukan emas, ini tembaga. Gak bisa. Orang kata bapak saya ini emas, bapak saya yang dapat dari kakek saya ini emas. Nggak bisa. Bahasa bapak ini nggak percaya sama saya, nggak percaya sama bapak saya, nggak percaya sama kakek saya, nggak percaya sama buyut saya. Ini emas Pak, nggak bisa. Ini tembaga. Ini saya sudah lab, di labnya ini bukan emas tapi tembaga. Ini Baklawi sudah dites Bu, 180 orang dites sudah di laboratorium, darahnya diperiksa, hasilnya bukan keturunan Nabi. 174 dari Yaman, 6 orang dari Indonesia tanpa nama. Kalau yang dari Yaman ini ada namanya semua, ada bin Syekh Abu Bakar, ada bin Syihab, ada As-Segaf. Semuanya tidak terbukti keturunan Nabi berdasarkan penelitian dari Dr. Sugeng Sugiarto, Dr. Arikem dari Badan Riset Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya sudah tanya langsung, ketemu orangnya, betul mustahil ini sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah diperiksa. Kalau sudah diperiksa begini ya susah. Di kitab juga enggak ada, diperiksa darahnya juga enggak nyambung. Mereka bukan turunan Nabi tapi keturunan Yahudi Khazar. Dari mana Yahudi Khazar? Yahudi yang dari Kaukasus. Ini menurut ulama DNA. Kalau saya hanya mengutip, saya cuma bisanya baca kitab begini-begini. Menurut kitab ini tidak ada. Menurut kitab Tahdhibul Ansab nanti di abad kelima juga tidak ada. Ubaidillah punya anak namanya Ahmad punya anak namanya Ubaidillah. Di kitab Al-Mazdi juga di abad kelima tidak ada. Di kitab Muntaqilatut Talibiyah juga tidak ada. Di kitab Syajarah Mubarakah tidak ada. Di kitab Al-Majdi, Al-Asili, Al-Sabatul Musan tidak ada. Lalu di abad 9 mereka ngaku, baru di kitab abad 9 dikarang kitabnya ada, karena ngakunya di abad itu. Setelahnya dikarang lagi, ada lagi. Nah Ustadz Idrus Romli ini bacanya yang kitab abad 10 ini yang sudah ada pengakuan, ya ada di situ. Kata Ustadz Idrus Romli, karena ini sudah ditulis ulama maka berarti ini sahih. Lah gimana cara berpikirnya? Orang sudah diperiksa, tembaga, suratnya juga salah itu. Katanya belinya pada tahun 1800, kok suratnya surat tahun 2000. Kan tukang emasnya udah ganti. Betul kagak? Katanya belinya tahun 1800, tapi kok suratnya surat dari Pasar Sragen. Tahunnya 2024. Ya jelas ini ditolak. Ini emas lama Pak, model begini mah model kerajaan Mataram. Masa iya ini toko emasnya toko emas sekarang? Berarti ini suratnya surat palsu, emasnya emas palsu. Ya saya ngomong begitu marah-marah. Saya dibilang dungu, saya dibilang goblok. Yang goblok siapa? Tapi saya nggak mau ngomongin dia dungu, nggak mau saya. Saya bukan mereka. Saya santri Nahdlatul Ulama asli. Tidak bisa mencaci orang. Kalau misalnya saya ngungkapin nasab ini, ngomong ini keturunan Yahudi, keturunan Yahudi kan sesuai dengan fakta, itu bukan rasis, menerangkan ini menurut peneliti turunnya Yahudi, bukan kita menghina orang Yahudi. Kalau dia ngomong dungu itu menghina, tapi saya santri Nahdlatul Ulama tidak mau menghina orang.
Yang kita mau, kita tahu bahwa apa yang saya sampaikan sesuai dengan kitab, sesuai dengan yang diperiksa oleh para ahli.